ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kita termasuk dari orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan Allah akan merahmati mereka dan para malaikat akan bersama mereka serta Allah akan menyebut mereka di sisi para malaikat. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita sampaikan pada sore hari ini atau sesi yang pertama dari daurah kita selama 2 hari insyaallah adalah tentang kisah Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Yusuf. Dan surat Yusuf memiliki banyak keistimewaan. Surat Yusuf alaihissalam memiliki banyak keistimewaan. Dia satu-satunya surat yang menjelaskan tentang kisah seorang nabi dari awal sampai akhir dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam disebutkan dalam beberapa surat, tidak dikumpulkan dalam satu surat. Tetapi surat Yusuf tidak diulang-ulang dan hanya dimasukkan dalam satu surat saja. Sehingga surat Yusuf dari awal sampai akhir cuma ada di satu surat. Dengan begitu banyak ayat, sekitar 100 lebih ayat 106 atau 100 berapa ayat? 100 berapa? 16. 111. Lebih dari 100 ayat berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an kisah para nabi secara umum ada 2, atau kisah-kisah secara umum ada 2. Ada kisah yang diulang-ulang dan ada kisah yang tidak diulang-ulang, dan masing-masing ada hikmah yang Allah kehendaki. Adapun kisah yang diulang-ulang, tentunya kita dapati kisah seperti Nabi Nuh, Nabi Lut alaihimussalam, kemudian juga Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman disebutkan dalam beberapa surat, tidak digabungkan dalam satu surat, tapi diulang-ulang. Terkadang kisahnya sama, namun diungkap dengan bahasa yang berbeda, dan masing-masing dalam perulangan itu ada faedah-faedah yang tidak disebutkan dalam bagian yang lain. Oleh karenanya seorang jika ingin menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman, dia harus mengumpulkan dari beberapa surat supaya bisa dia dapat gambaran yang sempurna. Seorang yang bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, dia tidak mungkin hanya mengambil dari satu surat saja. Dia harus mengumpulkan dari beberapa surat, karena meskipun ada pengulangan, seperti Nabi Musa waktu berhadapan dengan para penyihir berulang-ulang, tetapi di setiap pengulangan itu pasti ada faedah tambahan. Kemudian disertai dengan balaghah yang lain dibandingkan dengan yang tersebut dalam surat yang lain. Oleh karenanya, tatkala ada sebagian orang yang mencela, kenapa Allah mengulang-ulangi satu kisah dalam beberapa surat, maka ini sangat mudah dibantah, terutama orang-orang yang paham tentang balaghah. Pertama, mereka mengatakan kebanyakan orang yang mencela ini bukan orang Arab. Mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab. Mereka tidak mengerti tentang balaghah. Kenapa? Karena meskipun Allah ulang, Allah menggunakan metode yang berbeda. Allah menggunakan cara pengungkapan yang berbeda. Ini yang pertama.
Kalau seandainya dalam pengulangan ini tidak ada balaghah, tidak ada ya keindahan dalam bahasa Arab, ya, tentunya pantas untuk dicela. Dan kalau dalam pengulangan tersebut ada pencelaan, tentunya orang-orang Quraisy dahulu yang selalu mencari-cari celah dalam Al-Quran pasti sudah mencela lebih dahulu. Jadi ini saya ingat seperti perkataan orang-orang Nasara yang mengatakan, lihatlah Allah mengatakan, ya, inna nahnu nazzalna, kami turunkan Al-Quran. Berarti Allah itu jamak, bukan satu. Mereka sering mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka bukan orang Arab. Mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab. Kalau memang nahnu itu selalu menunjukkan lebih dari satu, ya, maka orang-orang kafir Quraisy dahulu sudah mencela Nabi SAW. Namun mereka dahulu orang-orang kafir Quraisy yang mereka sangat paham dalam bahasa Arab mengerti bahwasanya nahnu itu bisa jadi maksudnya banyak, bisa jadi maksudnya adalah pengagungan, bisa jadi maksudnya pengagungan. Oleh karena mereka tidak pernah mencela Nabi SAW dari sisi ini. Kenapa? Karena mereka mengerti bahasa Arab. Oleh karena orang kafir Quraisy juga tidak pernah mencela tatkala Allah mengulang-ulang satu kisah dalam beberapa surat. Karena mereka tahu dalam masing-masing pengulangan tersebut ada balaghah dan ada bentuk pengungkapan dengan cara yang berbeda. Terlebih lagi ternyata dalam pengulangan tersebut ada tambahan-tambahan faedah, ya, yang tidak ditemukan dalam surat yang lain, ya. Kemudian di antara faedah pengulangan tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalam pengulangan, ya, namanya pengulangan ada peringatan. Terlebih lagi kalau kita perhatikan kisah nabi-nabi yang diulangi itu adalah kisah tentang azab. Kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Musa, semuanya tentang bagaimana akhir dari umat nabi-nabi tersebut yang berakhir dengan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, ya. Oleh karenanya perlu diulang-ulang sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, karena mereka mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah ulang-ulang dalam beberapa surat untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya pengingkaran mereka ini akan mengantarkan mereka kepada, ya, penyesalan dan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Makanya perlu diulang-ulang dalam beberapa surat. Dan banyak faedah-faedah yang disebut oleh para ulama tentang pengulangan, ya, satu kisah dalam beberapa surat. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, dia termasuk dari kisah-kisah yang tidak diulang. Kisah-kisah yang tidak diulang. Di antara kisah-kisah yang tidak diulang seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi diulang atau tidak? Tidak, ya. Dan sebenarnya Allah mencoba untuk menjelaskan kenapa kisah Nabi Yusuf tidak diulang-ulang, tetapi Allah sebutkan dalam satu kisah dari awal sampai akhir dan tidak diulang-ulang. Tidak diulang-ulang. Kenapa? Karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, isinya bukan tentang azab, ya. Bukan peringatan, ya. Seperti sebagaimana kisah-kisah Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, itu peringatan bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang menyimpang dari ajaran nabi-nabi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Nabi Yusuf bukan peringatan tapi berakhir dengan kebahagiaan. Semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Tadinya terpisah dari ayahnya, akhirnya apa? Ketemu lagi. Tadinya kakak-kakaknya jahat, kemudian akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berakhir dengan apa? Keindahan. Tadinya kaum Mesir terkena musim paceklik, akhirnya kemudian kembali lagi musim subur, ya. Demikian, ya. Tadinya Zulaikha, ya, mencoba untuk mengajak Nabi Yusuf bermaksiat. Akhirnya menurut sebagian ahli tafsir akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf. Akhirnya dalam kisah Nabi Yusuf ini kebanyakan akhirnya berakhir dengan apa? Kebahagiaan. Tadinya Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan budak, akhirnya menjadi seorang menteri. Oleh karenanya tidak perlu diulang-ulang karena isinya bukan peringatan tapi merupakan kabar gembira atau kebahagiaan, dan dia berbicara tentang problematika kemasyarakatan, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab kenapa kisah Nabi Yusuf tidak diulang. Ya. Kemudian juga di antara sebab kenapa kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak diulang-ulang, karena Allah Subhanahu wa taala membuka kisah tersebut, ya, dengan menceritakan mimpi Nabi Yusuf
yang Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf berkata, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku, ya, bahwasanya 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan sujud kepadaku. Nah, ini pembukaan. Dan seluruh kisah yang disebutkan dari awal sampai akhir adalah menjelaskan tentang tafsir dari mimpi ini. Yang tafsir mimpi ini disebutkan di penghujung surat apa? Yusuf. Kalau seandainya dipisah-pisah bagaimana ceritanya? Misalnya aku melihat ini di surat Al-Baqarah, tahu-tahu penghujungnya di surat apa? Al-An'am, enggak nyambung. Maka di antara hikmah kenapa tidak dipisah-pisah? Karena surat ini berkaitan secara yang Allah sebutkan secara global, kemudian Allah perinci. Ya. Seperti surat Al-Kahfi, Allah mengatakan am hasibutum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Allah sebutkan tentang apakah menurut kalian bahwasanya ashabul kahfi dan raqim, ya sebagaimana pernah kita tafsirkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, merupakan ayat-ayat yang menakjubkan. Setelah Allah menyebutkan secara global, maka Allah jelaskan. Seandainya penjelasannya berada di surat yang lain, maka tidak hikmah. Paham maksud saya? Seandainya penjelasan dari hal yang global ini dijelaskan perinciannya dalam surat yang lain, maka tidak hikmah, maka pembaca tidak akan nyambung. Ya. Oleh karenanya, di antara hikmah kenapa surat Yusuf tidak diulang, surat Yusuf alaihissalam, karena Allah sebutkan secara global tentang di awal mimpi surat Nabi Yusuf alaihissalam, maka selanjutnya, perincian selanjutnya merupakan penjelasan tentang takwil dari mimpi tersebut, sampai akhirnya 11 saudara Yusuf, bapaknya dan ibunya sujud kepada Nabi Yusuf, sebagaimana disebutkan di akhir-akhir surat Yusuf. Ini diantara kenapa sebab surat Nabi Yusuf tidak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang berkaitan tentang surat Yusuf adalah surat Makkiyah. Seluruh ayat dalam surat Yusuf dari awal sampai akhir adalah surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Surat Makkiyah adalah surat atau ayat Makkiyah adalah ayat yang turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Tatkala Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, maka ayat tersebut disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Oleh karenanya, yang disebut dengan surat Makkiyah, surat Madaniyah, sebenarnya meskipun penisbahannya kepada tempat, namun pada hakikatnya dia adalah penisbahan terhadap waktu. Seorang menyangka tatkala disebut dengan surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah berarti surat yang turun di mana? Di Madinah. Padahal tidak. Bisa jadi setelah Nabi berhijrah ada ayat yang turun di Mekah, tetap namanya surat Madaniyah. Paham? Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, misalnya, kemudian turun ayat Nabi di Mekah atau Nabi di Taif atau Nabi di mana, tetap dikatakan surat ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah hijrah. Paham? Karena dia turun setelah hijrah. Bisa jadi setelah Nabi berhijrah, kemungkinan Nabi pergi ke Mekah, mungkin tatkala Fatu Makkah turun ayat-ayat tertentu, misalnya, ya. Namun tidak dinamakan dengan ayat Makkiyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah Nabi. Maka tetap dinamakan ayat Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Jadi saya ingatkan yang dimaksud dengan ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Nabi. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Bukan ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah, ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Tetapi ditinjau dari waktu. Nah, surat Yusuf adalah surat Makkiyah, yaitu semuanya turun tatkala Nabi SAW sebelum berhijrah. Padahal kita tahu bahwasanya kebanyakan surat atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah di Madinah, kebanyakan berkaitan tentang masalah akidah. Kebanyakan berkaitan tentang masalah akidah. Ya, belum turun syariat-syariat, ya, hanya syariat sholat tatkala itu. Syariat yang lain belum ada syariat zakat, belum ada syariat puasa, ya. Apalagi syariat haji, ya, belum ada. Ya, kebanyakan adalah masalah akidah. Kenapa? Karena para sahabat butuh, ya, ditegarkan oleh Allah. Karena mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Mereka menghadapi ujian yang sangat berat dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, iman mereka digoyang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ujian yang sangat berat sehingga mereka harus berhijrah. Sebelumnya mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian baru setelah keduanya mereka berhijrah ke kota Madinah. Intinya
Ayat-ayat yang turun di fase Makkiyah kebanyakan berkaitan dengan masalah akidah, kebanyakan berkaitan tentang hari kiamat, bahwasanya hari akhirat itu ada. Bahwasanya orang-orang kafir masuk neraka jahanam, bahwasanya orang-orang yang bersabar dan beriman masuk dalam surga. Sehingga ini mengkokohkan para sahabat. Nah, ternyata surat Yusuf di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di fase Makkah, yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat tersebut, ayat-ayat dalam surat Yusuf, tujuannya adalah menegarkan para sahabat dan terlebih-lebih lagi untuk mengkokohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Yusuf diceritakan tentang ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf. Bahwasanya Nabi Yusuf diuji, akhirnya dia diusir dari kampungnya. Dia terusir dari kampungnya. Kampungnya di Palestina. Akhirnya terusir menuju ke Mesir dengan berbagai macam cobaan. Namun kesudahannya indah. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad dan kaum muslimin, mungkin kalian terusir. Mungkin kalian akan meninggalkan kampung kalian, negeri kalian yang kalian cintai. Mungkin kalian akan meninggalkan harta kalian. Tetapi penghujungnya adalah apa? Keindahan. Ujungnya adalah keindahan. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ya yang menunjukkan pentingnya surat Yusuf, meskipun dia berupa cerita, tetapi sebenarnya dia mengajarkan tentang keimanan. Dia mengajarkan tentang ketegaran, kesabaran dalam menghadapi ujian. Ini di antara hikmah yang disebut oleh para ulama. Oleh karenanya Allah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah para rasul tersebut yang membuat tegar hatimu, yang membuat tegar dadamu. Rasulullah SAW juga butuh diberi kesabaran oleh Allah. Rasulullah SAW bayangkan di awal-awal dakwah sudah diuji dengan ujian yang luar biasa dan belum nampak keberhasilan, belum ada dunia sedikit pun yang nampak dari keberhasilan tersebut. Yang ada ujian, yang ada sebagian sahabat dibunuh, yang ada sebagian sahabat disiksa, yang ada mereka dicaci maki, yang ada mereka dimusuhi. Ini butuh. Para sahabat butuh untuk ditenangkan. Dan Rasulullah SAW sendiri butuh untuk ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan karena kami menegarkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau wahai Muhammad akan condong kepada mereka meskipun dengan kecondongan apa? Sedikit demi sedikit. Karena Allah yang menegakkan Nabi, maka Nabi SAW bisa tegar. Di antara metode Allah dalam menegarkan iman Nabi SAW adalah dengan menceritakan kisah-kisah para anbiya, di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sebenarnya menyebutkan juga bahwasanya kenapa di fase Mekah sudah diturunkan surat Yusuf alaihissalam? Karena dalam surat Yusuf ada kisah tentang bagaimana perjuangan seorang pemuda yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Sementara yang beriman kepada Nabi SAW di fase Mekah kebanyakan anak-anak muda. Orang-orang tua kebanyakan tidak beriman. Anak-anak muda lebih mudah untuk menerima. Sebagaimana dalam kisah Ashabul Kahfi Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Demikian juga tatkala di fase Mekah, kebanyakan yang beriman kepada Nabi SAW adalah para pemuda. Nah, para pemuda ini mereka punya godaan, di antara godaan yang mereka hadapi godaan fitnah wanita. Fitnah wanita. Kalau mereka tidak kuasa menghadapi fitnah tersebut, maka fungsi mereka sebagai dai akan berkurang. Ya, produktivitas mereka dalam berdakwah akan berkurang. Kenapa? Mereka terjebak dengan fitnah wanita. Tersibukkan dengan fitnah wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dia juga seorang pemuda, namun dia tegar dalam menghadapi fitnah wanita. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan surat Yusuf. Sebelum kita masuk dalam tafsir surat Yusuf, perkara-perkara yang perlu untuk saya kasih tahu, saya sebutkan sebagai muqaddimah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam tafsir surat Yusuf dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ayat pertama Allah berfirman, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ini sudah sering kita sampaikan tafsirnya. Dia termasuk dari al-huruf al-muqatta'ah. Itu huruf-huruf yang terputus-putus, terpotong-potong, dan dia bukanlah satu kata. Dia adalah rangkaian dari huruf yang tidak bermakna. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kamu, K-A-M-U, kita bisa baca kamu. Ya, tetapi kalau kita bacanya kamu, tapi kalau kita baca K-A-M-U, maka ini bukan artinya kamu, ya. Oleh karenanya alif lam mim tidak dibaca alam, tetapi dibaca per huruf. Alif lam mim, karena bukan dimaksudkan untuk dibaca
Ya, bukan dimaksud untuk dibaca sebagai rangkaian, tetapi dimaksudkan untuk dibaca per huruf. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama, apakah huruf-huruf ini ditafsirkan atau tidak? Yang rajih, yang benar, tidak perlu ditafsirkan. Tidak perlu ditafsirkan karena dia bukan kata yang bermakna. Kita hanya bisa menafsirkan kalau dia merupakan kata bermakna. Tapi kalau dia bukan kata yang bermakna, maka tidak perlu ditafsirkan. Oleh karenanya apa hikmahnya Allah menyebutkan tentang huruf-huruf yang terputus-putus ini? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada dua hikmah besar. Yang pertama, kita disuruh baca ya huruf-huruf tersebut meskipun tidak mengandung makna khusus, ya, namun kita tetap baca karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca nun, qaf, apa artinya? Enggak tahu artinya, tapi Allah suruh kita baca, dapat pahala. Ya. Setiap huruf dapat 10 ganjarannya. Alif lam mim, apa artinya kita enggak tahu. Alif lam ra, kita enggak tahu. Kaf ha ya ain shad, kita enggak tahu artinya. Secara bahasa Arab enggak ada artinya, tapi kita tetap baca. Kenapa? Karena Allah yang perintah dan kita tunduk kepada Allah. Tetap baca huruf-huruf tersebut dan dapat pahala. Yang kedua, dan ini hikmah yang paling kuat, yaitu sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab yang kalian juga bisa bahasa tersebut, wahai orang-orang kafir Quraisy. Dan bahasa Arab itu, bahasa Arab yang kalian ucapkan, wahai orang-orang kafir Quraisy, sama dengan bahasa Arab dalam Al-Quran. Dari sisi bahasa. Dan huruf-hurufnya juga sama. Huruf-hurufnya diantaranya adalah alif, lam, ra. Di antaranya adalah alif, lam, mim. Di antaranya adalah nun, sad, qaf, ta, ha, ya, sin. Huruf-huruf inilah yang kalian rangkaikan kemudian menjadi bahasa Arab. Nah, kalau ternyata huruf-huruf dalam Al-Quran seperti alif, lam, mim, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, nun, qaf, ta, ha, dan seterusnya sama dengan bahasa kalian, kenapa kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran? Padahal kalian adalah orang-orang yang berbangga-bangga dalam menyampaikan bahwasanya kalian ahli bahasa Arab. Seharusnya kalian bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Tatkala kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, berarti Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nanti ayat kedua. Allah mengatakan, "Tilka ayatul kitabil mubin." Ini adalah ayat-ayat dari Al-Kitab Al-Mubin, kitab yang nyata, yang jelas. Ayat-ayatnya jelas, mudah untuk dipahami, ya, memberi petunjuk. Kemudian kata Allah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan dalam bahasa yang lain, ya? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil dan yang lainnya, Zabur dan yang lainnya. Tetapi tidak pernah Allah menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai mukjizat, sebagai tantangan bagi suatu kaum untuk mendatangkan kitab-kitab seperti itu. Yang Allah jadikan sebagai mukjizat, sebagai tantangan untuk didatangkan yang semisalnya cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Injil dengan bahasanya Nabi Isa, ya, bahasa Ibrani mungkin, kemudian Taurat dengan bahasa Nabi Musa, ya, dan bahasa-bahasa sebelumnya, mungkin ada kitab-kitab Suhuf Ibrahim wa Musa, ada Suhuf Ibrahim dengan bahasa Ibrahim, lain lagi bahasanya. Tetapi Allah tidak pernah menjadikan kitab-kitab tersebut atau suhuf-suhuf sebelumnya yang Allah turunkan menantang kaumnya untuk mendatangkan yang semisal tersebut. Kenapa? Karena bahasa Arab berbeda. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lainnya. Seandainya Al-Quran, misalnya, maksud saya, seandainya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Indonesia, maka bisa banyak orang yang bisa meniru. Kenapa? Bahasa Indonesia bahasa yang miskin, sedikit. Tapi antum lihat bahasa Arab, tidak ada satu orang Arab yang mahir bahasa Arab secara total, tidak ada. Antum lihat kamus bahasa Arab tebal-tebal sampai Lisanul Arab sampai berapa jilid, belasan jilid. Kamus bahasa Indonesia cuma berapa jilid? 1 jilid, itu pun kebanyakan dari bahasa Inggris, bahasa campur-campur dari luar. Paham? Bahasa Arab tidak, dia bahasa asli Arab, luas. Makanya tidak mungkin orang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kenapa tidak ada yang mahir bahasa Arab secara apa? Secara total. Itu dari sisi kosakata saja tidak ada yang menguasai seluruh kosakata bahasa Arab. Belum dari sisi uslub balaghah. Ya. Kita lihat penyair-penyair orang Indonesia, kita lihat misalnya pujangga-pujangga terkenal, kita bisa tiru atau tidak? Bisa. Tapi bahasa Arab tidak. Begitu kita dapati penyair Arab yang hebat, kita nggak bisa niru orang sekarang, susah. Kenapa? Bahasa Arab
Luar biasa. Ya. Saya saja sudah belajar misalnya 15 tahun di Madinah, 14 tahun. Tidak bisa mahir bahasa Arab. Tidak bisa saya kuasai bagaimana balagonya bahasa Arab. Tidak bisa saya bikin syair-syair bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. Oleh karenanya, orang-orang kafir Quraisy yang mereka bangga-banggakan bahasa Arab tatkala mereka dengar Al-Quran, mereka tahu bahwa sini balagohnya tinggi. Makanya dikatakan sini, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Sekaligus sebagai bukti bahwasanya Al-Quran ya adalah mukjizat. Allah tantang. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya jin dan manusia semuanya berkumpul bersatu padu. Jin seluruhnya, manusia, orang-orang Arab, jin-jin Arab, jin-jin Samarinda, jin-jin Banjarmasin semua kumpul. Mau bikin seperti Al-Quran, gabung dengan orang-orang Arab, orang lumut kampung semua bikin Al-Quran, enggak akan bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka bersatu padu. Kalaupun mereka bisa bikin balagohnya seperti Al-Quran dan mustahil mereka bisa bikin, maka mereka tidak akan bisa bikin ayat-ayat yang memberi petunjuk. Al-Quran itu mengandung dua perkara. Pertama, balagohnya tinggi. Yang kedua, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Mungkin kita baca syair-syair indah, syair-syair cinta, enggak ada isi maknanya. Tidak ada petunjuknya. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari syair-syair tersebut. Oleh karenanya, dari sini ya kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sengaja turunkan dengan bahasa Arab. Baik para hadirin non hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, ahsanal qasas. Ahsanal qasas, kisah terindah. Kalau di sini diterjemahkan kisah yang paling baik. Ada khilaf di kalangan para ulama apa maksud dari ahsanal qasas. Ahsanal qasas bisa jadi ahsan i'rabnya adalah maf'ul bih yang artinya sebagai objek. Berarti kami kisahkan kepada engkau ahsana yaitu kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik objek. Kami kisahkan kisah yang terbaik. Kisah terbaik berarti objek. Pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya ahsanal qasas bukanlah objek, tetapi dia adalah maf'ul mutlaq. Ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kami kisahkan kepada engkau dengan cara cerita yang terbaik. Saya ulangi, ada bedanya atau tidak? Pertama saya mengatakan kami kisahkan kepada engkau kisah yang terbaik. Yang kedua kami kisahkan kepada engkau dengan metode cerita yang terbaik. Paham? Dan dua-duanya punya dalil yang mengatakan bahwasanya kami ceritakan kepadamu kisah terbaik karena memang kisah Nabi Yusuf luar biasa. Karena kisah Nabi Yusuf kisah yang sangat luar biasa, mengandung banyak sekali faedah. Baik faedah dalam masalah akidah, baik faedah dalam masalah rumah tangga, baik faedah dalam masalah kenegaraan, baik faedah dalam masalah kehidupan dalam keluarga antara kakak dan adik, baik dalam faedah dalam masalah tarbiyah orang tua kepada anaknya. Banyak sekali faedah-faedah terkumpulkan dalam kisah Nabi Yusuf. Oleh karenanya disebut dengan ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Pendapat kedua mengatakan tidak, karena semua Al-Quran kisahnya terbaik. Kita tidak mengatakan kisah Nabi Yusuf lebih baik daripada kisah Nabi Nuh misalnya. Semuanya bagus. Tidak dikatakan kisah Nabi Yusuf terbaik daripada kisah Nabi Nuh. Tetapi maksudnya adalah kami ceritakan kepada engkau Muhammad dengan metode cerita yang terbaik. Kenapa? Karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kisah terbaik artinya kisah yang Allah ceritakan lebih baik daripada kisah-kisah yang ada. Kenapa? Karena kisah-kisah yang Allah ceritakan semuanya adalah kisah nyata. Di akhir surat Yusuf Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka, kisah Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya, ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Ya, jadi kisah Al-Qur'an itu di antaranya kisahnya, di antara ciri khas kisah Al-Quran, kisah tersebut nyata dan mengandung pelajaran yang banyak. Kita sudah jelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, bagaimana pelajaran yang banyak.
Kita sudah pernah ngisi kajian di sini tentang kisah Nabi Yusuf, meskipun tidak selesai. Itu pun pelajaran juga sudah banyak. Demikian juga kisah Nabi Yusuf, insya Allah. Nabi Musa kita sudah jelaskan, itu pun tidak selesai, namun pelajarannya banyak. Kemudian insya Allah Nabi Yusuf juga akan kita ceritakan kisahnya. Ya, insya Allah kita akan lihat bagaimana para ulama menyampaikan banyak sekali faedah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya, di antara keistimewaan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisahnya nyata dan mengandung banyak pelajaran. Nah, kita dapati dalam sebagian kisah yang dibuat fiktif misalnya, kisah tersebut fiktif, mungkin mengandung pelajaran tapi fiktif. Itu pun mungkin pelajarannya tidak sempurna. Atau kita dapati ada kisah nyata, benar-benar pelajaran. Tapi faedahnya cuma 1, 2, 3, sedikit, tidak banyak. Tapi kalau Allah sudah buat skenario tentang kisah seseorang, entah kisah Nabi Musa, entah kisah Nabi Nuh, entah kisah Nabi Yusuf, maka akan banyak sekali faedah, pelajaran ya yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena yang bikin kisah tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa gabungkan dua pendapat ini, kita mengatakan ahsanal qasas, maksudnya Allah menceritakan dengan metode penceritaan yang terbaik dan dia adalah kisah yang terbaik dibandingkan dengan kisah-kisah yang ada. Karena kisah-kisah semua yang Allah ceritakan adalah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu tatkala kami wahyukan kepada engkau Quran ini. Kata Allah, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal sebelumnya engkau termasuk dari orang-orang yang ghafilin. Ghafil kalau kita terjemahkan sering artinya lalai. Namun terjemahan di sini lebih tepat adalah belum mengetahui. Jadi Nabi, maksudnya kenapa kalau kita terjemahkan dalam Quran terjemah, apa terjemahannya? Belum mengetahui. Ya, padahal kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, ghafil artinya lalai. Namun wallahu a'lam mungkin penerjemah khawatir kita salah paham. Kalau disebut lalai seakan-akan Nabi bersalah. Kok dikatakan Nabi lalai sebelumnya? Karena ghafil artinya apa? Lalai. Tapi sebenarnya ada tujuan. Inilah saya katakan kenapa bahasa Arab itu susah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maksud dari ghafil, lalai, itu bukan hanya sekedar tidak mengetahui, tapi belum sama sekali Nabi tidak pernah terbetik dalam dirinya kisah Nabi Yusuf. Jadi terlalaikan dari kisah Nabi Yusuf. Tidak pernah terbetik sama sekali dalam hati Nabi. Kalau ada seorang namanya Yusuf, kalau ada kisah tentang Nabi Yusuf, tidak pernah terbetik dalam hati Nabi SAW. Maka Allah mentakbir dengan kalimat apa? Lalai. Lalai terlupakan. Namanya apa? Terlupakan. Ya, terlupakan. Oleh karenanya, tatkala ada orang yang berusaha menerjemahkan Al-Quran dengan metode tafsir, ya, seperti mereka, dan saya lihat bagaimana mereka mengkritik terjemahan Departemen Agama. Terjemah Departemen Agama udah bagus. Ya, kalaupun ada sedikit-sedikit ya wajar, tidak ada yang sempurna. Kesalahan sedikit tidak ada yang sempurna dan berusaha senantiasa diperbaiki. Tetapi ada sebagian orang yang ingin protes dengan mengatakan, kenapa kita tidak terjemahkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Bilang aja, ya Allah berilah aku petunjuk, ya, yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, bukan, dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan atau orang-orang yang tersesat. Kata mereka ganti saja, karena al-maghdub alaihim yang dimurkai maksudnya Yahudi, dan waladdallin yang sesat maksudnya apa? Nasara. Jadi terjemahan yang benar kata mereka, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Saya tidak setuju dengan terjemahan seperti ini. Kenapa? Karena Allah tatkala menyebutkan al-maghdub alaihim, dimurkai, ini ada maksudnya. Nah, kalau orang bilang Yahudi dan Nasrani malah kenapa Yahudi dan Nasrani? Tapi kalau disebut dimurkai, oh kenapa dimurkai ini Yahudi? Tersesat kenapa Nasrani? Makanya terjemahkan saja secara harfiah. Bukan jalan orang-orang dimurkai dan yang sesat, tapi kalau mau kasih catatan silakan catatan, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau langsung diganti sejak awal, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani, maka hilanglah makna dari dimurkai dan disesatkan. Paham? Maksud saya sudah bagus yang terjemahan sekarang, tinggal perlu mungkin tafsiran sedikit-sedikit, ya jadi masalah. Adapun kritikan tersebut kita tidak terima. Bahasa Arab adalah bahasa Allah turunkan, misalnya kalimat ghafilin saya katakan tadi. Sekarang diterjemahkan adalah, dan kamu sebelumnya wahai Muhammad termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ini tidak menunaikan makna ghafil secara bahasa Arab, ya. Karena ghafil secara bahasa Arab artinya apa? Terlalaikan. Jadi benar-benar bukan tidak mengetahui, benar-benar tidak terbetik dalam hati Nabi tentang kisah Yusuf alaihissalam. Tahu-tahu Allah ceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya.
Nabi Muhammad dan para sahabatnya sama sekali tidak tahu namanya Yusuf alaihissalam, bagaimana kisahnya, bagaimana Zulaikha, bagaimana perincian kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sama sekali tidak tahu. Tiba-tiba Allah ceritakan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Idz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tatkala Yusuf berkata kepada ayahandanya, wahai ayahanda, sungguh aku telah melihat, ini dalam mimpi maksudnya, aku melihat dalam mimpi 11 bintang dan matahari dan rembulan, aku melihat mereka sujud kepadaku. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Maka apa kata ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kepada kakak-kakakmu. Fayakidu laka kaida, mereka akan membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi tentang sejarah Bani Israel yang pernah saya sampaikan. Kita akan sampaikan secara singkat ya. Bahwasanya ya, Nabi Yakub alaihissalam ya, punya anak berapa? 12. Dari 4 orang istri. Berapa istri? Berapa istri? Kok ragu-ragu jawabnya? Berapa istri? 4 orang istri. Dan ini termaktub dalam kitab Alkitab, yaitu perjanjian lama. Yang termaktub sekarang dalam kitab Injil. Masih ada tertulis ya. Disebutkan bahwasanya adapun Nabi Yusuf dan Binyamin, ibu mereka berdua satu, namanya Rahil. Jadi istrinya 4, salah satunya namanya siapa? Rahil, istrinya Nabi Yakub. Nah, Rahil ini punya anak, namanya Yusuf dan Binyamin. Binyamin lebih muda daripada Yusuf. Adapun 3 istri yang lain memiliki anak 10. Dan mereka gabung. 10 orang ini gabung, sementara 2 orang ini tidak. Jadi, dan mereka semuanya tinggal di mana? Di Palestina. Ya. Dan di Palestina. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya aneh orang-orang kufar, ya, orang-orang Nasara, mereka mencaci maki poligami, syariat poligami. Sementara nabi-nabi mereka juga apa? Yang mereka akui berpoligami. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita ketahui dalam syariat Islam, 2 istrinya. Yaitu siapa? Sarah dan Hajar. Tapi kalau dalam Injil, disebutkan ada yang istri yang ketiga. Istrinya berapa? 3. Ya. Oleh karenanya, para anbiya dahulu mereka berpoligami. Dan syariat itu sudah ada sampai sekarang, syariat tetap berlaku. Ya. Namun syariat Islam datang membatasi hanya 4 istri. Nah, datang orang-orang Nasrani, kemudian mereka mencaci maki, ya, syariat poligami. Apakah mereka mencaci maki syariat nabi-nabi mereka terdahulu? Ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, meskipun syariat poligami adalah syariat yang indah, syariat yang merupakan mukjizat, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Melakukan poligami bukan hanya modal nekat ya, tapi harus disertai dengan ilmu dan kemampuan. Ya. Saya sering sampaikan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memiliki kemampuan. Kemampuan di sini bukan kemampuan jima, tapi kembalinya pada kemampuan ekonomi, maka nikahlah. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mampu, maka puasa. Berarti sebenarnya dia mampu berjima, namun karena tidak punya duit disuruh apa? Puasa. Paham? Jadi ba'a di situ kembalinya pada makna apa? Ekonomi. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan ekonomi maka jangan nekat. Jadi banyak syaratnya, di antaranya memiliki kemampuan ekonomi, juga harus punya apa? Ilmu. Nah, kalau sudah punya ilmu, kemudian sudah punya ekonomi, nekat boleh nekat kalau setelah itu. Sebelumnya tidak boleh, sebelumnya tidak boleh. Tapi ya saya katakan tadi, tidak semua orang bisa melakukannya, masing-masing harus tahu diri masing-masing ya. Saya kemarin ketemu orang cerita, Ustadz, alhamdulillah saya sudah diizinkan oleh istri saya untuk poligami. Masya Allah. Gimana istri kamu? Iya, dia bilang, Ustaz, sama saya kamu boleh nikah, tapi sama nenek-nenek. Kata saya, wah kalau gitu. Sama juga bohong kata saya. Ada lagi yang datang, Ustaz, saya juga kemarin istri saya bilang, udah kamu poligami aja katanya. Oh iya benar, iya. Tapi dia ngomong, Ustaz, waktu ngomong ke saya, giginya nggak dibuka. Sana kamu poligami saja sana. Kata saya, percuma saja kalau begitu. Intinya, yaudahlah kita nggak bahas itu, kasihan ibu-ibu ya.
Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya syariat poligami sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karenanya orang kafir tatkala mereka mencela syariat poligami tidak pada tempatnya. Wong nabi mereka, nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi Bani Israel ya. Ya, semuanya kebanyakan berpoligami. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Yakub punya anak 12. Salah satu istrinya namanya Rahil dan punya anak 2 yaitu Yusuf dan Binyamin. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf bermimpi, disebutkan umur dia tatkala bermimpi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kurang dari 12, ada yang mengatakan tatkala berumur 12 tahun. Itu jadi masih kecil. Masih kecil. Apa yang dia mimpikan? Dia melihat ada 11 bintang dan matahari dan rembulan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana cara sujudnya? Wallahu alam, tidak usah dibahas. Jangan mengatakan keluar 2 tangannya, kemudian rembulan berbentuk manusia. Nah, ini nggak ada dalilnya sama sekali. Dan ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, namun dibantah. Ngapain kita seperti ini? Intinya Allah membuat mereka dibayangkan oleh dalam benak Nabi Yusuf bahwasanya mereka sujud. Bagaimana caranya kita tidak perlu bahas. Intinya Nabi Yusuf memahami bahwasanya 11 bintang dan rembulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Sampaikanlah cerita ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Nabi SAW akramun nas, manusia termulia dari sisi nasab. Kenapa kata Nabi Muhammad SAW karimun ibnu karim ibnu karim ibnu karim? Kenapa? Karena dia seorang yang mulia, putranya seorang mulia, putranya seorang mulia, putranya seorang yang mulia. Dia seorang nabi, putranya nabi, putranya nabi, putranya nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 silsilah nabi semua. Dan ini tidak pernah ada kecuali di Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dari sisi nasab yang paling tinggi nasabnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW nasabnya tertinggi di zaman beliau. Paham? Nasabnya tertinggi di zaman beliau. Tetapi secara total, secara keseluruhan, maka nasab yang terbaik adalah nasabnya siapa? Nabi Yusuf. Kenapa? Dia nabi, putra nabi, putra nabi, putra nabi. Nabi mengatakan akramun nas. Ya, manusia yang paling mulia dari sisi nasab adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf cerita kepada ayahandanya yang juga seorang nabi tentang mimpi tersebut. Maka apa jawaban ayahandanya? Nabi Yakub alaihissalam. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jadi Yusuf dan Binyamin ini paling bungsu. Paling bungsu. Kakak-kakak mereka yang 10 orang itu lebih tua dari mereka. Kata ayahandanya, fayakidu laka kaida. Mereka akan bikin makar sama engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan tidak pernah lelah. Cita-cita syaitan hidup, cita-cita iblis hidup apa? Untuk menyesatkan kita. Syaitan mengatakan, iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Kenapa dia minta ditangguhkan? Untuk masukkan kita dalam neraka Jahannam. Maka dia tidak pernah lelah siang dan malam, setiap waktu, setiap saat, di tempat terbuka, di tempat tertutup, tatkala banyak orang maupun bersendirian, dia senantiasa menggoda kita. Siapapun jadi targetnya. Mau rakyat jelata atau pemimpin, mau audiens atau ustadz, ya, semuanya kena. Memang ustadz tidak digoda. Semuanya digoda. Bisa jadi anak buah setan untuk menggoda ustadz mungkin titelnya lebih tinggi dari. Maksud saya, setan sudah tahu. Si fulan ini KO kalau digoda dengan harta. Si fulan ini KO kalau digoda dengan cewek. Si fulan ini KO kalau digoda dengan jabatan. Si fulan ini mudah untuk riya, si fulan ini mudah untuk emosi. Setan sudah tahu. Iblis sudah tahu. Dia berpengalaman dari dulu sampai sekarang masih apa? Masih hidup. Ya. Oleh karenanya Nabi Yakub menyatakan ini, padahal yang sekarang ini anak-anaknya Nabi, bayangkan. Nabi Yusuf, Binyamin dan saudara-saudaranya anak-anak Nabi. Mereka tidak selamat dari godaan apa? Syaitan. Maka Nabi Yakub mengatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingat, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hati-hati wahai Yusuf. Taib. Di sini dalil bahwasanya ada beberapa faedah, 3 faedah mungkin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita memiliki kenikmatan, ya, maka tidak mesti kita tampakkan. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, kalau tidak salah, ya Rasulullah SAW mengatakan, ya,
Ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam jadikanlah menyembunyikan pekerjaan kalian untuk membantu kalian mensukseskan amalan kalian. Maknanya seperti itu. Kenapa? Karena orang yang memiliki kenikmatan pasti ada yang hasad. Jadi tidak semua proyek, misalnya proyek tertentu atau usaha kita tertentu atau ada acara kita tertentu, tidak semua harus kita tampakkan. Kecuali kalau ada masalah yang kita tampakkan. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti dihasati. Pasti dihasati. Sekarang Nabi Yusuf mendapatkan karunia, mimpi dengan mimpi yang indah. Bagaimana tidak indah? Ya, benda-benda besar di langit, matahari dan bulan dan 11 bintang sujud kepada dia. Ini mimpi yang indah. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi penguasa. Dan Nabi Yakub tahu, dia seorang nabi, dia punya firasat mimpi ini berarti dia dan istrinya dan anak-anaknya akan tunduk kepada Nabi Yusuf suatu hari. Makanya Nabi Yakub mengatakan, jangan ceritakan kepada kakak-kakakmu. Kalau mereka tahu mimpi ini, mereka akan hasad, semakin hasad sama kamu. Maka saya sering ingatkan kepada para ikhwan dan akhwat, tidak semua kenikmatan yang kita miliki kita ceritakan. Tidak semua kenikmatan yang kita lakukan kita ceritakan. Anda kalau misalnya lagi main-main di puncak, misalnya di hotel yang mewah, jangan Anda foto kemudian Anda upload di misalnya di Facebook. Ya. Ada orang-orang miskin yang lihat cemburu. Ada orang-orang miskin yang lihat sedih. Kenapa? Dia kenal Anda, tapi Anda kok ngajak dia misalnya. Dia sedih. Ya. Tidak semua kita upload. Saya sering sampaikan juga, misalnya istri Anda adalah orang yang sangat penyayang sama Anda. Tidak perlu Anda masukkan ke Facebook. Istri saya sangat sayang sama saya. Setiap pagi dibuatkan teh. Setiap hari saya dipijit. Setiap hari saya di ini. Setiap hari saya dianu. Yang baca ini sedih. Istri saya kok nggak kayak gini ya. Kurang ajar istri saya ini. Dia hasad sama istri Anda. Dia hasad. Benar istri Anda soleha. Tapi tidak mesti kita masukkan dalam apa? Facebook dibaca semua orang. Banyak yang hasad. Banyak yang hasad. Anda punya uang banyak juga, jangan Anda cerita. Oh, saya punya usaha di sana, saya punya usaha di sini. Uang saya miliaran. Jangan. Banyak orang yang hasad. Lama-lama Anda dibunuh sama orang nanti. Benar, tidak semua kita ceritakan. Oleh karenanya kalau Anda ditanya, para ulama menyebutkan, kalau Anda ditanya tentang nikmat-nikmat yang Anda miliki, maka tidak perlu Anda jawab secara terperinci. Kenapa yang nanya bisa hasad? Kalau Anda jawab dengan terperinci, kalau orang itu bisa hasad atau merendahkan Anda. Misalnya tanya, gimana hartamu? Aduh, saya dalam kondisi sulit. Wah, rumah saya belum lunas utangnya. Terus macam-macam. Yang nanya, kasihan dia miskin. Direndahkan. Tapi kalau Anda bilang, oh rumah saya 12, alhamdulillah ya. Saya kontrakan 11 semuanya, tiap hari saya terima 2M misalnya. Waduh, kata dia kurang. Hasad dia. Maka kalau Anda tahu orang ini Anda tidak begitu kenal, jawab jangan secara global. Anda bilang, alhamdulillah, nikmat terus alhamdulillah. Alhamdulillah Allah beri kenikmatan, alhamdulillah Allah beri kemudahan. Tidak perlu perinci. Tidak perlu apa? Perinci. Kecuali Anda perinci kepada orang yang Anda amanah sama dia. Seperti Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yakub bapaknya. Tidak jadi masalah. Anda cerita sama sahabat dekat Anda, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia amanah, mungkin dia kasih masukan. Tapi kalau Anda bongkar di media sosial, ini akan menimbulkan apa? Hasad. Maka jagalah perasaan apa saudara-saudara Anda. Ya. Tidak semua kenikmatan kita ceritakan ya. Misalnya Anda mendapatkan hadiah HP misalnya. Ini HP. Oh iya, ini hadiah alhamdulillah, hadiah. Ya. Ini benar hadiah ya. Ya. Iya, siapa apa? Kasio. Apa nama artinya singkatannya? Kasih orang ya. Ya mungkin tidak semua kita cerita apa. Siapa yang kasih hadiah? Wah itu repot kan. Kalau ketahuan yang kasih hadiah kok saya nggak dikasih, dia dikasih gitu. Jadi khawatir ada apa? Ada hasad. Maksud saya tidak semua kenikmatan kita ceritakan secara detail kecuali kepada orang yang siapa yang kita amanah. Ini yang pertama. Kenapa? Karena kenikmatan itu kata Nabi, fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya kenikmatan akan ada yang hasad. Yang kedua, dibolehkannya ghibah kalau ada maslahat. Dibolehkannya ghibah kalau ada maslahat. Di sini Nabi Yakub secara tidak langsung menggibahi anak-anaknya yang lain.
Bahwasanya kakak-kakakmu itu akan bikin makar sama kamu. Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Dia menceritakan kejelekan apa? Kakak-kakaknya. Namun ada maslahat. Ada maslahatnya. Jadi ghibah itu kalau ada maslahat, maka tidak mengapa, namun tidak kemudian melebar. Kita peringatkan seorang, hati-hati si fulan. Ya, si fulan itu kalau dagang hati-hati, dia sering bohong, hati-hati. Jangan bermuamalah sama dia. Sudah, titik, selesai. Antum jangan bilang lagi dia itu malah sholat berjamaah, istrinya juga kurang ajar. Itu namanya lebih dari kadarnya. Ya, ingat dalam para ulama mengatakan apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bahwasanya darurat itu ada kadarnya. Ya, sama seperti kalau kita kelaparan di tengah hutan nggak ada makanan, kita boleh makan babi ya. Tapi jangan kita jadikan dendeng, kita bawa pulang kemudian. Nah, ini di luar daripada kebutuhan. Jadi Nabi Yakub alaihissalam waktu menyebutkan kakaknya, dia menyebutkan dari kakaknya Nabi Yusuf, sisi ini aja, hati-hati, mereka akan bikin apa? Makar. Itu yang perlu diketahui oleh Nabi Yusuf. Jadi ghibah itu boleh, ya kalau ada maslahatnya, tapi kadarnya sesuai dengan yang diperlukan. Kadarnya sesuai yang diperlukan. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini, kata Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf, Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa Nabi Yakub menyampaikan ini kepada Nabi Yusuf? Agar Nabi Yusuf senantiasa memaafkan kakaknya. Kalau seandainya suatu saat terjadi masalah, kakaknya menyakitinya, kakak-kakaknya berbuat makar kepada dia, ingatlah wahai Yusuf, itu semua kerjaan syaitan. Maafkanlah kakak-kakakmu. Jadi ditarbiyah oleh Nabi Yakub sejak awal. Yang diingat betul oleh Nabi Yusuf. Sehingga tatkala kakaknya melemparnya dalam sumur, dibilangin macam-macam, dia pasrah, dia tahu itu semua karena apa? Karena syaitan. Sehingga kebenciannya bukan kepada kakaknya, tapi kepada syaitan. Antum juga berusaha ingat ayat ini. Kalau ada orang hasad sama antum, ada orang jelek-jelekan antum, ya udah itu syaitan. Antum tahu dia soleh, dia juga sholat berjamaah, tapi dia terbawa oleh nafsunya. Syaitan menggerakkan nafsunya, hasad sama anda, sehingga akhirnya dia memusuhi anda atau menjelek-jelekan anda, menggibah anda, ya. Maka ingatlah itu semua dari apa? Syaitan. Dengan demikian anda mudah maafkan, anda mudah beri uzur. Ya. Anda beri uzur. Ya sudah, memang dia mungkin sudah berusaha melawan hasad, toh dia tetap apa? Terjerumus dalam hasad. Karena melawan hasad bukanlah perkara yang mudah, dia perkara yang berat. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lihat ini, gara-gara hasadnya, ya, kakak Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, maka akhirnya mereka berbuat tindakan untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan agar Allah menyempurnakan, ya, nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Rabbmu adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, di sini dalil bahwasanya Nabi Yusuf dipilih, diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul karena Allah milih dia untuk menjadi rasul, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf, di antara ilmu spesial Nabi Yusuf adalah ilmu apa? Ilmu mentakwil apa? Mimpi. Ilmu mentakwil mimpi. Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Yusuf dan juga kepada keluarga Yakub sebagaimana nikmat telah disempurnakan sebelumnya kepada Ishak dan Ibrahim. Dan itu semua, ya, Allah lakukan karena Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Allah lebih tahu, ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana dia letakkan risalahnya. Allah tahu siapa yang berhak menjadi nabi. Allah tahu siapa yang berhak, ya, untuk diangkat. Allah lebih tahu, ya. Oleh karenanya tidak perlu kita hasad, ya. Allah lebih tahu siapa yang misalnya dimuliakan menjadi ustaz. Allah lebih tahu si fulan lebih cocok jadi pedagang misalnya. Allah lebih tahu si fulan menjadi ini, ya. Maka tidak perlu kita saling hasad, tapi kita saling bahu membahu, ya. Karena kalau pedagang ingin jadi ustaz, kalau jadi ustaz belum tentu beres. Nanti urusan sama ustaz yang lain, urusannya pedagang nanti. Cara ngitung-ngitung perdagangan, ya. Ustaz pun kalau
belum tentu bisa jadi apa? Pedagang. Oleh karenanya seorang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, harusnya saling bahu membahu. Inna rabbaka alimun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh pada Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda, ya. Tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya, tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua qiraah, ada yang baca ayatun dengan mufrad, ada tanda kebesaran Allah, ada yang baca ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah dengan dijamak, berulang. Dan masing-masing punya dalil, ya, yang mengatakan bahwasanya yang lebih rajih adalah ayatun lisailin, karena kisah Nabi Yusuf dianggap satu kesatuan. Satu kesatuan dari awal sampai akhir, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir ayat Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun. Allah juga menggunakan kalimat mufrad. Sungguh pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ibrah, satu pelajaran. Allah tidak mengatakan ibarun, pelajaran-pelajaran. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Yang benar ayatun lisailin. Kenapa? Karena setiap kondisi Yusuf ini ada pelajaran-pelajaran tersendiri. Banyak sekali pelajaran. Banyak sekali apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak jadi masalah mau ditafsirkan dengan mufrad atau dengan jamak. Ya intinya kita sepakat bahwasanya dalam surat Yusuf banyak sekali pelajaran yang akan bisa diambil. Tapi Allah mulai ceritanya, ya. Orang-orang yang bertanya tentang Nabi Yusuf, silakan baca surat Yusuf. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Tatkala mereka, yaitu kakak-kakaknya Nabi Yusuf, berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sungguh Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini lebih banyak jumlahnya. Mereka cuma berdua, kita berapa orang? 10. Mereka 12 bersaudara. Ya. Mereka cuma berdua, sementara kita usbah 10 jamaah. Inna abana la fi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang buat mereka mulai ngambil tindakan, kenapa mereka hasad? Hasad tatkala Nabi Yakub alaihissalam kelihatannya lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya Binyamin. Jadi subhanallah, ya, apakah seorang nabi seperti Nabi Yakub alaihissalam tidak adil terhadap anak-anaknya? Kita tahu bahwasanya sikap tidak adil terhadap anak-anaknya, sikap tidak adilnya seorang ayah terhadap anak-anak bahaya. Bisa membuat anak-anak durhaka dan bisa membuat pertikaian di antara anak-anak. Dan ini sering kita dengar. Saya tahu ada seorang anak benci sekali sama ibunya. Tidak mau ketemu ibunya. Dia bilang ada juga orang tua yang durhaka. Dia bilang begitu malah. Beneran ini. Ini saya tahu langsung, saya hadapi kasus tersebut langsung. Kenapa? Dari hasad. Dia mengatakan ibu tidak adil. Ibu berikan kakak begini, saya tidak diberikan. Subhanallah. Sampai dia mengatakan bukan cuma ada anak yang durhaka, ada orang tua juga yang durhaka. Subhanallah, dia tidak maafkan ibunya. Dia lupa ibunya yang mengandung dia. Dia lupanya ibunya yang menyusui dia. Dia lupa kalau tidak ada ibunya, dia tidak muncul di atas muka bumi ini. Kalau ibunya tidak kasih dia apa-apa juga nggak masalah sebenarnya. Harusnya dia sudah, itu pun dia tidak bisa bersyukur atas jasa adanya ibunya, dia bisa muncul di atas muka bumi ini. Kalaupun ibunya tidak beri apa-apa, bukan urusan dia. Kemudian dia marah sama ibunya, dia mengatakan justru ibunya yang durhaka. Ya, makanya nanti ada bukan dosa besar, bukan cuma apa durhaka sama orang tua. Ada dosa besar yang ketiga apa durhaka sama anak. Ini bisa bikin baru buku kitab Al-Kabair jadi kurang ini. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hasad, dia menyangka ibunya tidak adil. Oleh karena kita tahu hadis yang masyhur tatkala Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu diberikan hadiah oleh ayahnya Bashir dengan diberikan seorang budak hadiah. Maka kemudian Bashir radhiyallahu anhu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah seluruh anak-anakmu kau berikan juga sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Idzan la asyhadu alal jawr." Kalau gitu saya tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Ya.
Rasulullah SAW mengatakan, cari saksi yang lain. Rasulullah SAW tidak mau. Di antaranya dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruka an yakunu fi birrika sawa ilaika fil birri sawaan. Kata Rasulullah SAW, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan. Apakah kau ingin anak-anakmu seluruhnya sama dalam berbakti kepadamu? Kalau kau ingin mereka semua berbakti kepadamu, maka adillah dalam apa? Membagi, beri hadiah. Kata Rasulullah SAW, fattakullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah dan hendaknya engkau berbuat adil di antara anak-anakmu. Nah, ini dalil bahwasanya kalau seorang tidak adil dalam memberi, sehingga timbul hasad di antara mereka, kalau mereka durhaka kepada kita, bukan salah mereka, tapi salah kita. Kenapa kita tidak adil? Dampaknya sangat luar biasa. Pertama, anak-anak yang kurang kita adili akan benci sama kita. Dia tidak akan berbakti, tapi dia durhaka. Yang kedua, kita menimbulkan permusuhan di antara anak-anak kita. Hasad, dengki. Lihatlah yang terjadi pada kakak-kakaknya Yusuf, dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Yakub tidak adil terhadap anak-anaknya? Ini jadi pertanyaan. Sehingga mengakibatkan sebagian anak-anaknya dongkol kepada Nabi Yusuf, dongkol kepada bapaknya, sehingga bapaknya divonis, sungguh ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab, yang benar Nabi Yakub seorang nabi dan dia adil. Dan dia adil. Para ulama menyebutkan dua sebab kenapa Nabi Yusuf lebih cinta kepada Yusuf dan Binyamin. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dan Binyamin adalah yang paling bontot, yang paling bungsu. Nah, kalau kita punya anak-anak 5 orang, yang paling kecil kita sering peluk, ya wajar dia masih apa? Masih kecil. Nah, kamu dulu yang gede-gede waktu masih kecil juga kita peluk-pelukin. Maka kita lebih rindu kepada yang kecil, pengen lihat yang kecil, ya wajar. Kenapa? Dia yang paling apa? Yang paling bungsu. Maka perkataan mereka ini keliru, kata mereka, ya. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai daripada kita, padahal kita lebih banyak. Ya justru kamu sudah gede-gede, nggak usah dicium-ciumin. Udah gede, sudah bisa. Dulu waktu kecil juga disayang-sayangi. Ini terkadang muncul dari anak-anak kita. Saya sering juga disampaikan. Anak-anak saya bilang, Abi itu sering sekali ini, misalnya cium yang kecil. Oh, kamu dulu waktu kecil juga Abi sayang. Masih sudah lupa ya? Kamu kecil juga gitu. Ya, kita harus jelaskan karena mereka belum bisa paham. Mereka belum bisa apa? Paham. Ya. Saya bilang, kamu kakak harus ngalah sama adik. Kenapa kakak harus ngalah sama adik? Ya, kamu dulu waktu masih kecil juga kamu suka ganggu kakak. Kamu suka nggak ngalah sama kakak. Maka sekarang kamu sudah jadi kakak, kamu juga harus ngalah sama adik. Harus dipahami. Sehingga mereka paham dan mereka mengerti. Jadi sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam tatkala sayang sama Nabi Yusuf dan adiknya wajar. Kenapa? Karena dua anak ini yang paling bungsu. Dan wajar jika seorang ayah, dan ini sifat manusia secara umum. Antum lihat sifat semua secara manusia secara antum semua pernah jadi bapak atau bahkan sekarang masih jadi bapak ya. Iya kan? Banyak yang jadi bapak di antara. Antum tahu sama anak kecil lebih sayang atau tidak? Apalagi jaraknya jauh. Antum punya anak SMA, antum punya anak kelas 3 SMP, antum punya anak kelas 6 SD, terus tiba-tiba antum punya anak lagi masih setahun. Antum sering gendong yang apa? Setahun ini, cium-cium kemana-mana. Dia masih 5 tahun, antum mana beriin. Kenapa? Antum sayang sekali. Dan kita lihat Nabi Yakub umurnya sudah tua. Umurnya sudah sangat apa? Tua, sementara kemudian punya anak kecil seperti Nabi Yusuf dan Binyamin. Maka kesayangannya wajar jika Nabi Yakub lebih perhatian kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Ini sebab yang pertama. Ya. Sebab yang kedua, kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Binyamin? Karena nampak bagaimana tentang akhlak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berakhlak mulia, mungkin kecerdasannya, mungkin ketakwaannya. Wajar seorang ayah lebih condong kepada anaknya. Satunya sering sholat ke masjid, satunya bandel main motor terus ya. Ya wajar kalau kita lebih senyum, bahagia kalau lihat anak kita yang ke masjid datang. Gimana Bi? Datang cium tangan ya. Ya susah manusia untuk apa? Mau nyamakan antara yang rajin sholat di masjid sama yang suka keluyuran. Bagaimana mau disamakan? Maka wajar jika kemudian nampak seperti ada kecondongan dari Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yakub kepada Yusuf dan Binyamin. Kenapa? Karena kesolehan mereka berdua. Dan ini dianggap ketidakadilan oleh kakak-kakak mereka. Tapi akhirnya mereka mengatakan, Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata.
Kata para ulama, maksudnya kesesatan di sini adalah kesesatan dalam mendidik. Ayah kita ini tidak tahu cara mendidik, ngawur dalam mendidik, bukan kesesatan dalam agama ya. Kalau mereka mengatakan Nabi Yakub sesat, mereka kafir semuanya. Kenapa? Karena Nabi Yakub seorang apa? Seorang nabi. Dan anak-anak Nabi Yakub tidak berani menyatakan demikian. Tapi maksudnya dalam kesesatan yang nyata dalam perkara duniawi. Artinya ayah kita ini ngawur dalam mendidik. Tidak tahu cara membagi cinta di antara anak-anaknya. Bukan menyatakan ayah kami sesat dalam masalah agama. Taib, akhirnya apa? Mereka rapat. Mereka rapat, kakak-kakaknya Nabi 10 orang rapat. Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf, subhanallah. Bagaimana mereka saking dongkolnya, saking hasadnya, ingin membunuh adiknya sendiri. Namun demikianlah para hadirin dan hadirat, namanya hasad itu bisa berbuat apa saja. Hasad itu bisa berbuat apa saja. Bukankah Kabil membunuh Habil gara-gara apa? Hasad. Allah mengatakan, ya, watlu alaihim naba'a bainai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Ya, dua-duanya berkorban, diterima dari satunya, yang satu tidak diterima. Qala la aqtulannak, yang tidak diterima mengatakan saya akan bunuh kamu. Kenapa dia hasad? Korban saudaranya diterima, korban dia tidak diterima. Oleh karenanya dosa disebut oleh para ulama dosa yang pertama kali di dunia dan di langit dan di bumi adalah hasad. Dosa pertama kali di langit, kenapa? Karena iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Iblis dengan kesepakatan para ulama dahulu adalah makhluk yang mulia. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam jajaran malaikat. Bahkan para ulama khilaf, apakah iblis dahulunya malaikat ataukah iblis dahulunya jin? Banyak ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat iblis dahulu dari malaikat. Karena dia membangkang maka dirubah jadi jin. Namun pendapat yang kuat iblis adalah dari awal sudah jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan dia dari golongan jin kemudian dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mulianya iblis, dia disejajarkan dengan malaikat. Dan dia adalah makhluk yang alim dan lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Tatkala kami perintahkan kepada para malaikat itu sujud, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Berarti iblis akan dalam jajaran apa? Malaikat. Kenapa? Dia alim dan dia rajin beribadah. Tiba-tiba Allah ciptakan Adam alaihissalam, langsung Allah muliakan dengan beberapa kemuliaan. Di antara kemuliaannya Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah muliakan Adam. Di antara kemuliaan Allah ciptakan Adam, lantas Allah ajari ilmu kepada Adam. Dan Allah tidak ajarkan ilmu tersebut kepada para malaikat. Di antaranya Allah muliakan Adam dengan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Termasuk iblis suruh perintah sujud kepada Adam. Iblis tidak terima pendatang baru ini. Maka dia pun hasad. Ya, dia hasad. Dia tidak ingin dikalahkan oleh siapa? Adam alaihissalam. Dan inilah hakikat dari hasad. Apa itu hakikat hasad? Seorang tidak ingin disamai apalagi diungguli. Seorang tidak ingin disamai apalagi diungguli. Ya. Oleh karena hati-hati ya. Meskipun hasad ini sulit untuk kita lepaskan dari hati kita, namun kita tidak boleh mengaplikasikannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang terlepas dari hasad. Selama kita punya jasad, kita pasti pernah tercokoli oleh hasad. Masing-masing. Mau tukang becak hasad sama tukang becak, penjual buku hasad sama penjual buku, ya. Tukang pijit hasad sama tukang apa? Pijit. Ustadz hasad sama apa? Ustadz. Panitia kajian hasad sama panitia kajian. Nah, ini terjadi. Dan itu sangat mungkin. Bukan berarti orang yang terkena hasad bukan orang beriman. Tidak, orang beriman juga terkena apa? Hasad. Tapi bedanya kata Syekhul Islam Taimiyah, walakin al-laim yubdih wal karim yukhfih. Orang yang tercela akan menampakkannya, mengaplikasikannya. Adapun orang yang mulia dia akan meredamnya. Dia akan meredamnya dan melawannya. Itu bedanya. Apakah saya ustaz tidak pernah hasad? Saya hasad. Ustaz Firanda hasadnya sama siapa? Saya hasad juga sama ustaz yang lain. Saya tidak menampilkan hasad dari diri saya. Tapi saya berusaha melawan. Saya berusaha memuji ustaz yang saya hasad tersebut. Saya tidak menjatuhkannya. Meskipun saya hasad sama dia. Karena saya ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang lepas dari apa? Hasad. Pasti kita semua pernah terlintasi dengan apa? Hasad. Namun sebagai seorang beriman, kita berusaha melawan.
Kita berusaha melawan karena syaitan ingin mengodoma di antara kita. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jadi masalah, hasad ini kebanyakannya pasti ada aplikasinya. Karenanya dalam hadis diriwayatkan dari Nabi dengan hadis yang lemah, sanad yang lemah, tetapi disepakati oleh para ulama tentang kesahihan maknanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Dalam riwayat Al-Ushub. Kata Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, merusak kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api yang merusak kayu bakar. Jadi kayu kalau sudah kena api, cepat enggak kayunya habis? Cepat. Apalagi Al-Ushub, rumput yang kering. Kalau sudah kena api, cepat sekali habis. Demikianlah hasad. Hasad kalau sudah menggerogoti dada kita, kita biarkan, kita pelihara, akan sangat mudah menggerogoti amalan kebajikan kita, semakin habis. Ini sanad hadis ini lemah. Hadisnya dhaif. Tapi maknanya sahih, oleh karena dibawakan oleh para ulama tatkala berbicara tentang hasad. Kenapa? Karena hasad itu pasti ada aplikasinya. Orang kalau sudah hasad, dia pasti berusaha mendolimi saudaranya. Pendoliman tersebut dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan menggibahnya. Di antaranya dengan menjatuhkannya. Di antaranya dengan tindakan fisik. Dan kalau kita sudah mendolimi saudara kita, ingat di antara bentuk pembalasan pada hari kiamat, orang yang kita dolimi akan mengambil kebaikan kita. Maka itulah makna dari fa'innal hasada ya'kulul hasanat. Sungguhnya hasad memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa? Karena sangat sedikit orang yang selamat, hasadnya tidak mengantarkan dia kepada aplikasi. Dia pasti ada prakteknya. Sampai ada orang, ini misalnya hasad di antara dai misalnya. Ada orang muji dai yang lain. Dai itu Masya Allah bagus ya. Bagus ya. Penyampainya bagus. Kita sebagai dai yang lain, kita harusnya dukung. Oh iya Masya Allah. Dia bagus, Alhamdulillah banyak yang dengar. Harusnya begitu. Bukan kita jatuhkan, kita bilang, itu cuma pintar ngomong aja, nggak ada dalilnya. Berarti ghibah berarti. Oh itu Ustadz pintar kisah aja, tukang cerita. Memang Allah tidak cerita, Allah juga bercerita atau tidak? Apakah dakwanya seluruhnya cerita? Kan tidak juga, dia juga yang lain. Jadi Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di antara bentuk khuzlan, yaitu seorang meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya butuh bantuan, tatkala saudaranya direndahkan, dia diam-diam saja, tidak membela. Itu namanya kita telah khadalahu, kita telah meninggalkan dia. Seharusnya dia seorang mukmin, apalagi seorang dai, apalagi seorang teman kita tahu dia panitia pengajian, kita tahu dia sering ke masjid. Kalau dia direndahkan, maka kita harus membela. Sebagai bukti kita sama-sama seorang beriman, kita saudara dia. Tatkala kita membiarkan dia dijatuhkan, apalagi kita bahagia, berarti kita hasad. Karena di antara bentuk hasad, kalau orang yang tidak kita sukai dijatuhkan, kita gembira, meskipun dalam hati. Itu namanya apa? Hasad. Yang tidak kita sadari. Di antara bukti hasad itu menimbulkan aplikasi, pembunuhan. Seperti tadi saya katakan, Kabil membunuh Habil gara-gara hasad. Sekarang saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf sudah. Sakingnya hasad yang ada dalam dada mereka. Mereka tidak kuat melihat Yusuf alaihissalam dipeluk oleh Nabi Yakub, disayang oleh Nabi Yakub, jengkel hati mereka. Ini yang paling menderita orang seperti ini. Hasad kepada orang yang terus dia lihat, sering dia lihat. Ini misalnya tukang penjual buku hasad sama penjual buku yang lain. Mereka jualan berdampingan, ini menderita terus. Ini jualan di sini terus ya. Kenapa? Sering dia lihat. Dia hasad ya, kasihan. Kalau yang dia hasati jarang dia lihat, masih mending. Yang dia hasati jarang nongol, masih mending. Tapi orang yang dia hasati kelihatan terus, ini penderitaan. Iya. Oleh karenanya keluarga kakak-kakak Nabi Yusuf menderita. Kenapa? Karena mereka lihat terus Yusuf ini disayang oleh bapaknya Yakub alaihissalam. Maka sampai-sampai hasad tersebut mengantarkan kepada apa? Perkataan mereka, uqtulu Yusuf. Sekarang mereka rapat. Kita ngapain nih? Sudah, bunuh saja Yusuf, selesai cerita. Ada ide yang kedua. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau lemparkanlah dia, buanglah dia di suatu tempat, ya, sehingga ayah kita tidak pernah lihat dia, yakhlu lakum wajhu abikum. Ingat tujuan mereka, kalau Yusuf sudah tidak ada, maka wajah ayah kita akan fokus kepada kita. Ini tujuan mereka. Jadi Yusuf dibuang atau dijauhkan. Kalau Yusuf sudah tidak pernah kelihatan, maka ayah kita akan fokus sama apa?
sama kita. Lihat niat mereka buruk. Dan mereka melakukan niat buruk tersebut. Namun tujuan mereka tidak tercapai. Antum bayangkan, Yusuf sudah dibuang atau tidak nanti? Dibuang atau tidak? Dibuang. Setelah Yusuf dibuang, apakah ayah mereka fokus sama mereka? Tidak juga. Ayah mereka fokus sama Binyamin. Tiap hari mikir Yusuf. Mereka nggak dipikir-pikir. Paham? Jadi mereka punya niat buruk. Tujuannya agar ayah mereka fokus sama mereka. Ternyata tidak juga. Setelah Nabi Yusuf dibuang, ternyata ayahnya pindah fokusnya kepada siapa? Binyamin. Kemudian ayahnya juga sering nyebut-nyebut siapa? Yusuf. Ya sudah, tujuan mereka tidak tercapai. Ayah mereka cuekin mereka juga. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ingat perkataan mereka, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah kita buang Yusuf atau kita bunuh Yusuf, setelah itu kita jadi orang soleh, kita bertobat. Subhanallah, ini bisikan syaitan. Ente maksiat aja kan, abis itu bertobat gampang. Allah Maha Pengampun. Sudah korupsi aja, enggak apa-apa. Nanti kan Allah Maha Pengampun. Setelah itu apa? Bertobat. Dan inilah yang sering dibisikkan syaitan kepada kita. Sudah, lakukan ajalah. Jangan khawatir, Allah ampunannya sangat apa? Luas. Setelah bermaksiat segera apa? Bertobat. Saya ketemu ada sebagian orang Arab, ya. Arab Bahlul. Satu pesawat sama saya. Dari Indonesia ke Saudi. Bangga dia. Oh, saya kemarin di puncak gini macam-macam. Saya bilang, ente tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kata dia, tinggal tawaf di Ka'bah selesai katanya. Subhanallah. Boleh ada orang Arab Bahlul juga, padahal ulama banyak di sana, ada juga yang Bahlul ya. Seperti ini Bahlul. Seperti itu ya. Gampang, tinggal kita niatkan apa? Tawaf selesai urusan. Seperti ini, inilah iblis yang menggoda kakaknya Nabi Yusuf. Jadi untuk memudahkan maksiat tersebut, iblis bisikan, jangan khawatir. Setelah ini tinggal bertobat, selesai urusan. Kan gitu. Misalnya orang kerja di bank, nggak mau keluar-keluar, kenapa? Gampang, nanti pas pensiun bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau sempat pensiun, kalau mati sebelum pensiun gimana? Praktek riba dan macam-macamnya, nantilah taubatnya. Ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah ya godaan syaitan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf, yang buat mereka semakin semangat untuk nekat membunuh atau menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba ada yang berkata di antara saudara-saudara Nabi Yusuf, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ada yang agak baik. Jadi penjahat itu juga bertingkat-tingkat ya. Ada di antara kakak Nabi Yusuf berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, tapi lemparkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam dasar sumur. Yaltaqituhu ba'dhu sayyarati in kuntum fa'ilin. Nanti dia akan diambil oleh sebagian orang-orang musafir kalau kalian benar-benar ingin melakukan. Ini yang paling baik di antara mereka. Ya sudah, jangan disiksa, jangan dibuang di mana di padang pasir, enggak, jangan dibunuh. Tujuan kita kan yang penting Yusuf hilang dari keluarga kita. Ada cara yang lebih baik. Ya, ini kan adik kita. Ya. Ini kan adik kita, maka ya sudah, caranya kita taruh aja dalam dasar sumur. Setelah itu kemudian nanti diambil dipungut oleh orang-orang yang sedang bersafar yang melewati sumur tersebut. Ya. Ya. Ini agak baik saudaranya ini ya. Dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan daripada kemudaratan yang lebih apa? Lebih besar. Kalau kita benar-benar ingin membuang Yusuf, maka jangan dibunuh, jangan dibuang di tengah padang pasir, taruhlah di sumur aja. Nanti ada yang lewat ngambil, dia masih hidup. Yang penting tujuan kita tercapai. Yusuf sudah tidak ada lagi di keluarga kita, ayah kita bisa fokus sama kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis ya, saya buka tanya jawab, masih ada waktu buka tanya jawab sebelum persiapan sholat apa? Maghrib. Insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian setelah maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Ada mic-nya nggak? Ada. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang selalu dirahmatin Allah. Amin.
yang ingin saya tanyakan, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa di hutan kita diperbolehkan untuk makan daging yang haram ala kadarnya. Nah, yang pertanyaan saya, apakah kita juga boleh misalnya bekerja di tempat yang riba dan kita ambil ala kadarnya gitu, Ustaz? Ala kadarnya beli mobil, bikin rumah ya. Ala kadarnya. Itu aja, Ustaz. Nah, jadi atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kerja di riba itu darurat? Kalau tidak kerja di situ bakalan mati. Kalau begitu mungkin tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak kerja di situ masih bisa hidup, masih bisa makan, ya, maka itu tidak darurat. Itu tidak apa? Darurat. Dan saya rasa ada pekerjaan yang lain. Kalau seorang berusaha pasti ada jalan keluarnya. Yang disebut oleh para ulama dalam Al-Qur'an, ya, famaniturra, ya, tatkala mereka dalam kondisi darurat di tengah hutan atau di tengah padang pasir, tidak ada makanan kecuali yang haram, kalau mereka tidak makan bakalan mati, maka boleh. Ghairu baghin wala adin, namun tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Ya, saya rasa kalau harta riba tidak ada yang darurat. Kalau dibilang ala kadarnya tadi, saya bilang ala kadarnya buat beli mobil, buat beli rumah, buat kawin lagi. Ini ala kadarnya versi saya, Ustaz. Repot ya, repot. Jadi ditinggalkan. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kalau seorang tidak mampu keluar dari praktek-praktek riba dalam waktu dekat, dia harus punya jadwal. Dalam waktu 3 bulan kemudian saya harus keluar. Dalam waktu 6 bulan kemudian saya harus apa? Keluar, ya. Karena tidak semua orang bisa langsung keluar. Dia harus tenangkan istrinya, tenangkan anak. Tapi harus keluar. Bayangkan antum meninggalnya dalam kondisi makan riba. Riba dosa besar. Oleh karenanya seorang berusaha bertakwa kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Tadi di dalam mukaddimah Ustaz menjelaskan tidak ada semua daripada yang didapatkan kenikmatan kita bicarakan ataupun kita sampaikan kepada yang lain. Di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat terakhir kita bahkan disuruh untuk menyampaikannya. Gimana korelasinya Ustaz? Makasih. Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, ya. Sampaikanlah ini dikatakan para ulama bisa jadi dengan menampakkan dari penampilan kita, atau kita sampaikan secara global, atau kita sampaikan kepada orang yang kita dekat, ya. Intinya tujuannya agar kita tidak lupa. Ya, kenapa? Karena banyak manusia, ya. Innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Kata sebagian salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, apa? Dzikrul masaib wa yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Dia suka menyebut-nyebut musibah yang dia rasakan dan dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Orang terkena musibah, aduh saya kemarin sial, saya kemarin celaka, padahal nikmat-nikmat sebelumnya dia lupakan. Ada orang mungkin usahanya jatuh sekarang ini. 10 tahun, 20 tahun dia selalu beruntung terus, selalu untung, beli macam-macam. Baru 3 tahun dia jatuh, kemudian dia mengeluh terus, dia lupa kepada nikmat-nikmat yang begitu sekian lama. Maka Allah suruh kita untuk sebut nikmat-nikmat agar kita tidak menjadi manusia yang suka berkeluh kesah. Bukan maksudnya kita sebut di media sosial, maksud saya demikian. Antum boleh sebut sebagian orang, bukan berarti antum pamerkan di media sosial. Di antaranya dari aplikasi dari ayat ini, itu seorang kalau dapat kenikmatan, Allah suka, Allah melihat dampak dari kenikmatan tersebut. Kalau seorang memiliki harta yang banyak, ya, bukan berarti kemudian dia beli motor peot, kemudian orang melihat dia menyangka dia miskin, orang kasihan. Bapak terima zakat, saya mau kasih zakat. Terima zakat uang saya miliaran. Bukan begitu. Jadi orang yang wajar, dia dapat kenikmatan uangnya miliaran, dia beli mobil yang wajar, tapi jangan sampai pada tingkatan apa? Kesombongan, itu wajar. Jangan sampai pada tingkatan apa? Kesombongan. Tapi orang tahu orang ini dapat nikmat. Orang ini alhamdulillah sepertinya dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena para ulama menyebut tentang bahaya sifat pelit, ya.
Ini di antara orang yang tidak mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Karena dia tidak ingin menyampaikan nikmat Allah. Di antara bentuk kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya selalu mengeluh. Ini di antara kufuran. Kamu gimana? Aduh, saya ya biasalah. Aduh, istri saya lagi sakit. Aduh terus. Ini kufur kepada nikmat Allah. Bagaimana Allah mau tambah orang seperti ini? Di antara bentuk kufur kepada nikmat Allah, hidupnya pelit. Pelit tadi. Setiap sesuatu dia perhitungkan. Mau ini dia perhitungkan. Makan enak sedikit enggak mau, maunya yang murah. Berobat mahal sedikit enggak mau, maunya obat yang apa? Murah. Kenapa dia pelit? Bukan pelit sama orang lain, bahkan terhadap dirinya juga apa? Pelit. Dan orang yang pelit terhadap dirinya berdampak kepada anak istrinya. Anak istrinya juga menderita. Anak istrinya juga menderita. Kenapa? Karena bapaknya pelit. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan orang yang pelit seperti ini yang tidak menampakkan nikmat Rabbnya kepada dia, ya'ishu 'aishal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Dia hidup seperti hidupnya orang miskin, namun dihisab pada hari kiamat hisabnya orang kaya. Kasihan orang seperti ini. Maka kalau kita punya nikmat, kita bisa tunjukkan nikmat tersebut kepada orang dekat, kita bisa ceritakan. Dan penampilan kita bisa kita tunjukkan kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai pada derajat apa? Kesombongan. Kalau ditanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengeluh terus ya. Jadi tidak mesti menceritakan kebaikan dengan di media sosial. Itu mendatangkan mata-mata yang hasad kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, menyambung pertanyaan yang pertama tadi, ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustaz juga, bagaimana kalau kita kredit gitu ya, kredit rumah dalam keadaan terpaksa, darurat gitu. Kan ini sementara ini nyewa terus gitu. Tapi alangkah baiknya kita sisihkan uang kita gitu kan. Kata ustaz itu boleh dalam keadaan terpaksa gitu. Karena terpaksa? Karena terpaksa kan. Kredit di bank? Kredit di bank gitu kan. Jadi kata saya apa bedanya dengan utang di bank kan gitu kan? Iya. Ada yang mengatakan utang di bank kalau darurat boleh katanya. Ini bagaimana Ustaz? Ada orang yang kredit mobil gitu kan? Ada kredit kendaraan. Kalau kita sewa-sewa terus kapan punya rumah begitu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Kalau sewa-sewa terus kapan punya mobil gitu kan? Mending kita kredit mobil, riba gitu kan. Jawabannya begitu. Intinya kita tidak bermudah-mudah dalam masalah darurat. Ya. Darurat itu bukan demikian. Seorang lebih baik hidup sewa daripada terjebak dalam apa? Riba. Dan saya katakan, kalau Anda sudah terlanjur, siapapun di antara kita yang sudah terlanjur kredit di bank, ya, kredit di bank, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia harus selesaikan dengan segera. Ya. Kalau bisa dia jual, kalau tidak, maka dia lunasi kredit tersebut dengan cepat karena sudah terlanjur terjebak dengan apa? Bank. Semakin lama semakin tinggi apa? Bunganya. Jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Nanti istrinya bilang, tadi, ayah kredit aja mau mobil di bank. Kalau nggak kredit kapan kita punya mobil gitu. Akhirnya kredit lagi, riba lagi, dan seterusnya. Ya. Ambil aja utang di bank. Kalau kita nggak ngutang di bank, kapan usaha kita bisa maju? Darurat ini. Akhirnya ngutang lagi di bank supaya usaha apa? Maju. Sementara kita bergelimang dengan riba terus menerus. Ya. Orang yang makan riba dan orang yang jadi nasabah riba dilaknat. Kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, nasabahnya yang kasih makan sama rentenirnya, pencatatnya, dua saksinya, kata Rasulullah SAW semuanya sama saja. Jadi maksud saya, kita yang pernah terjebak dengan riba, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau punya tunggakan di bank, segera dilunasin. Kalau bisa ada yang ngutangin, kita ngutang, kita lunasin, biar tidak bertambah lagi apa? Bunganya. Jangan ulangi lagi. Kalau Anda ulangi lagi, suatu terjebak Anda dan meninggal dalam kondisi makan riba. Ini yang kita ketakutkan. Kita bisa meninggal kapan saja, sementara dosa riba masih ada di tubuh kita, mengerikan. Tapi para hadirin ada lagi yang bertanya? Terakhir kah?
Apa hukumnya atau yang apa sebaiknya kita lakukan sebagai orang yang digibahi? Kalau kita tahu kita digibahi, ya, kalau kita ingin nasihati orang yang menggibahi kita, itu baik. Kita telepon dia, ya akhi, ya apa namanya, tabayun nggak jadi masalah. Atau kalau kita tahu benar dia menggibahi kita, maka kita sampaikan. Antum telah menggibah saya, ya. Ini tidak boleh, ini dosa. Sebutkan dalil-dalilnya. Dan saya tidak ridho pada hari kiamat kelak. Nasihati dia agar dia tidak mengulangi lagi. Ya. Dan lebih baik adalah antum memaafkan. Lebih baik antum apa? Memaafkan. Benar. Kalau kita tidak memaafkan orang yang menggibah kita, saya ulangi. Kalau kita tidak memaafkan orang yang menggibahi kita, atau secara umum orang yang mendolimi kita, maka pada hari kiamat kebaikan-kebaikan dia akan ditransfer kepada kita. Tetapi kalau kita maafkan, maka pahalanya lebih besar lagi. Ya, karena Allah mengatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar lebih baik. Jadi meskipun kita tidak maafkan, orang digibahi pasti beruntung. Ya. Orang yang digibahi, apakah dia maafkan atau tidak maafkan, dia pasti beruntung. Makanya para ulama mengatakan kenapa ada orang-orang Syiah yang senantiasa mencaci maki para sahabat. Allah ingin pahala para sahabat terus mengalir. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu ya udah nanti di-offer keburukan para sahabat kepada mereka. Ya. Jadi orang yang digibahi, dizolimi pasti beruntung di akhirat. Nah, ada dua model. Pertama, dia tidak maafkan, maka kebaikan orang-orang yang menzolimi akan ditransfer kepada dia. Yang kedua, kalau dia maafkan, maka lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Apa yang harus dilakukan seorang atasan saat karyawan menggibah atasan tersebut dan tiba-tiba mengundurkan diri sebelum tanggal gajian? Apa hak tetap diberikan penuh? Ya tetap aja. Ya kalau dia sudah bekerja misalnya 20 hari dari 30 hari jam kerja, kemudian dia mengundurkan diri pada hari ke-21, setelah dia menggibah dan mencaci maki kita, tetap kita bayar gajinya 2/3. Kenapa? Karena dia sudah bekerja sama kita. Paham? Jangan gara-gara dia gibahi kita, sudah saya nggak mau bayar. Repot. Jadi dia zalim, kita juga apa? Zalim. Ya, dia menzalimi kita dengan menggibahi kita, kita juga zalim dengan menahan hak dia yang harusnya kita tunaikan. Maka jangan dibalas kezaliman dengan kezaliman. Jangan dibalas kenajisan dengan yang najis pula. Baik. Masih ada? Silakan. Terima kasih Ustaz Ya. Kesempatannya. Sehubungan dengan masalah anak ini, ada sementara orang tua yang beranggapan bahwa daripada di kemudian hari hartanya itu bermasalah, maka selama dia masih hidup dibagi-bagikan kepada anaknya sehingga habis. Itu pertama, apakah itu perbuatan itu benar? Kedua, kalau dihubungkan dengan sebuah hadis yang pernah saya baca bahwa salah satu hukum Islam yang awal-awal ditinggalkan adalah warisan. Itu hubungannya Hukum Islam apa? Hukum Islam apa? Hukum waris yang ditinggalkan, Ustaz. Apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Ada yang hadis bahwa hukum Islam yang ditinggalkan adalah yang pertama adalah waris. Nah itu kan tadi tidak ada, kalau sudah dibagi otomatis tidak ada waris, Ustaz. Terima kasih. Jadi begini, tidak mengapa ya seorang supaya anak-anaknya tidak ribut, dia beri hadiah kepada seluruhnya. Namun bukan dikatakan bagi harta waris. Ya. Harta waris dikatakan kalau pemilik harta sudah meninggal dunia, baru dinamakan harta apa? Warisan. Selama dia masih hidup, maka itu apa? Hadiah. Maka kita boleh berikan kecukupan kepada anak kita sehingga harta yang kita tinggalkan mungkin tinggal sedikit. Kenapa? Mereka sudah cukup. Kita punya anak 5, kita punya anak 7, bikinkan rumah semuanya buat anak-anak. Masih uang lebih lagi, belikan mobil seluruhnya buat apa? Anak-anaknya. Ya. Masih punya uang lagi, kawinkan semuanya. Pokoknya apa namanya? Ya, terserah kita, itu hak kita, tidak jadi masalah. Kalau itu bisa mengurangi kekhawatiran yang kita apa? Khawatirkan. Kalau masih ada tersisa, kemudian kita meninggal, maka tetap dibagi dengan cara aturan apa? Waris. Ya, paham? Tapi pembagian awal tidak dikatakan ini harta apa? Warisan. Harus jelas kalau hadiah, kamu hadiahnya ini, kamu hadiahnya ini, pemilikanmu ini. Kita berusaha adil dalam memberi apa? Hadiah. Sisanya kalau kita meninggal, tetap aturannya aturan hukum waris. Yang hadiah tadi sudah tidak ada hubungannya. Baik. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, ibu-ibu? Pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada, ini pertanyaan terakhir ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, di masyarakat di Kalimantan ini biasanya sering meminta amalan-amalan gitu kepada para ustadz. Misalkan amalan penglaris supaya cepat kaya. Termasuk biasanya para ustadz ini memberikan... Berarti orang-orang Banjarmasin kaya-kaya ya? Jadi para ustadz ini kadang memberikan amalan seperti itu Ustaz, seperti zikir-zikir atau mungkin juga di dalam Al-Quran. Termasuk dalam surah Yusuf ini amalan pemikat wanita katanya Ustaz. Wow. Yang ayatnya falam ra'ainahu akbarnahu yang seperti itu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap fenomena seperti ini Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, pada zaman Nabi dan pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu kan biasanya para pemuda yang aktif menerima dakwah, aktif dalam hal ketaatan. Kalau kita lihat sekarang di masyarakat yang aktif di masjid itu biasanya orang tua Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Antum nanti hadir sesi kedua. Insya Allah. Jawabannya nanti aja, waktu sudah habis ya. Insya Allah. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sekarang di masyarakat yang aktif di masjid itu biasanya orang tua Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Antum nanti hadir sesi kedua. Insya Insya Allah. Allah. Jawabannya nanti aja, waktu sudah habis ya. Insya Allah. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.